Aduh, siang-siang gini disuruh kerja kelompok, mana lagi puasa lagi. Bener ya? Iya, capek banget sih. Ya mau gimana lagi, kan emang tugas ini buat pembelajaran pas puasa. Dijalani aja sih. Habis ini juga masih banyak tugas soalnya. Oh, ya udah, daripada ngeluh mending kita langsung kerjain tugas aja. Nanti kalian cari materinya ya, aku yang bikin PPT. Oke. Materi pertama apa? Sejarah masuknya Islam. Iya, tapi aku bingung soalnya materinya banyak banget versinya. Ingat nggak kata Pak Saiful yang 4 teori masuknya Islam? Kita pakai materi itu aja daripada bingung cari materi. Oh iya, yang katanya 4 itu ya, teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, sama teori Tiongkok. Aku tahu nih teori Gujarat. Teori Gujarat diciptakan oleh James Willibrordus John Truss Deus. Lalu dikembangkan oleh Snow Burgonji. Menurut sejarawan asal Indonesia, Sucipto Wirosuprapto, teori Gujarat adalah sejarah awal bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Nih, teori Gujarat mengatakan jika agama Islam dibawa oleh para pedagang dari India Muslim pada abad ke-13. Kedatangan India Muslim pada saat itu hanya untuk berdagang saja. Kemudian datanglah saudagar Gujarat yang datang dari Malaka untuk menjalin kerjasama dengan wilayah barat Indonesia. Teori doang, buktinya ada nggak? Ada dong. Nah, dari kerjasama tadi terbentuk kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Hal itu dibuktikan dengan makam Sultan Malik As-Saleh yang merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Makamnya terdapat nisan dengan yang mirip dengan batuan nisan yang ada di Gujarat. Oke nih, udah aku catat materinya. Nextnya apa? Ada teori Mekah. Teori ini tuh didukung oleh J.C. Vandler dan Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam teori ini mengatakan jika agama Islam dibawa musafir Arab pada abad ke-7. Musafir ini bertujuan untuk menyebarluaskan agama Islam hingga ke seluruh dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara. Perkampungan tersebut terkenal dengan istilah Bandar Khalifah. Terus, pada masa kerajaan Samudra Pasai, mazhab yang terkenal yaitu mazhab Syafi'i. Pada masa itu, mazhab Syafi'i juga terkenal di Arab dan Mesir. Kemudian, gelar Al-Malik pada pemimpin Samudra Pasai digunakan juga oleh budaya Islam di Mesir. Oke, next udah aku catat. Kamu next mulu ikut baca enggak? Lah, kan aku bikin PPT, kalian yang baca, gantian no. Selanjutnya teori Persia kan? Oh, aku tahu ini. Teori Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jajaningrat dan Umar Amir Hussain. Mereka percaya bahwa teori Persia sebagai awal masuknya Islam ke Indonesia. Karena menurutnya kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan budaya Islam di Persia. Baru segitu kan? Nih aku kasih tambahan. Bukti kebudayaan yang sama yaitu kaligrafi pada makam batu nisan di Indonesia. Selain itu, ritual keagamaan 10 Muharram yang ada di daerah Bengkulu dan Tabuik, Sumatera Barat juga sama dengan ritual keagamaan di Persia. Oke, udah aku ketik nih. Nextnya apa? Selanjutnya tuh teori Cina kan? Iya. Nah, teori Cina dipercaya oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi sebagai awal masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi dan dibawa oleh Zat bin Waqqas yang berasal dari Madinah. Terus, teori didukung dengan migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Indonesia, khususnya Palembang pada abad ke-9. Teori ini dikuatkan dengan faktor bahwa Raden Fata atau Raja Demak merupakan keturunan Cina. Pada masa Kerajaan Demak, penulisan gelar untuk Raja Demak menggunakan istilah Cina. Ada juga sebuah catatan yang menyebutkan bahwa Cina
merupakan pedagang pertama yang menduduki pelabuhan. Aku mau kasih tambahan dong. Jadi itu sebenarnya tidak sedikit yang meyakini jika Islam di Indonesia dibawa masuk oleh Cina pada tahun 700 Masehi atau abad ke-7. Soalnya ada catatan Cina kuno yang menjelaskan pada saat itu di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga Selat Malaka terdapat perkampungan Arab. Oke, udah aku catat nih. Nextnya itu faktor diterimanya Islam dan penyebaran Islam kan? Faktor kenapa Islam mudah diterima di Indonesia adalah karena yang pertama, Islam tidak ada sistem kasta. Islam ajarannya sederhana, cara masuk Islam juga gampang. Terus yang terakhir, acara keagamaan Islam juga mudah. Penyebaran Islam juga relatif cepat karena Islam masuk melalui proses perdagangan, perkawinan, hingga pendidikan seperti pendirian pesantren. Banyak juga bukti peninggalan budaya Islam, kayak masjid, kaligrafi, syair, sampai tradisi sekaten di Yogyakarta, di mana itu adalah sarana penyebaran agama Islam. Nah, selain itu, penyebaran agama Islam juga didukung oleh berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut timbul oleh masyarakat lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Cina. Terus kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Seperti Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Dan kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Selain Samudra Pasai, ada juga Kerajaan Ternate yang terletak di Maluku yang didirikan oleh Bab Maskur Malamo pada tahun 1257. Bukti peninggalannya adalah Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, dan makam dari Sunan Kerajaan Ternate. Nah, yang terakhir ada Kesultanan Demak yang berdiri pada abad ke-15 dan terletak di Jawa. Pendirinya adalah Raden Fatah yang merupakan seorang putra dari salah satu raja kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Kerajaan ini juga meninggalkan jejak yang ikonik seperti Masjid Agung Demak, makam Sunan Kalijaga, dan Piring Cangkang. Ya udah, kayaknya segini aja cukup. Kebanyakan juga aku udah males. Ya ini udah jadi